Oke bro, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang di rumah baik-baik saja dengan segala macam aktivitas dan kegiatan kalian. Seperti biasa, saya akan menemani kalian dengan konten-konten reaction. Mari kita lihat apa saja yang dilakukan netizen di luar sana dengan segala macam kreativitas dan keunikannya. Mari kita mulai dan let's go. Nah, kalau berani kenalan sama cewek, aku kasih 1 juta sekarang ini. Kalau sampai dapat Instagramnya, Tam. Ayo mas, gas. Iya, oke. Kita cari ini ya, ceweknya ya. Itu mas, cewek yang rambut warna coklat. Kak Balang, Ya, boleh kenalan kak? Pernah dulu? Minyak Enggak. kenalan dulu. enggak mas. Mungkin kenalan dulu, mau mungkin apa? Buat teman sharing mungkin buat apa ke Instagram gitu. Boleh minta Instagram kayaknya kak? Enggak mas. Oh enggak? Tolong, tolong. Cing sampai minta tolong maksud. Oh enggak. Aku cuman apa? Cuma apa? Buat minta kenalan aja. Cuma minta kenalan doang. Tapi si ceweknya udah panik teman-teman. Mungkin kurang apa ya? Kurang smooth masnya ini. Tolong. Ya enggak, sorry. Aduh lagi. Apa? Enggak, Mbak minta tolong aja. Kenapa? Enggak ngerti aja. Masa dikira penjahat? Iya anjir. Udah padahal aku minta jalan tok lu padahal. Bareng-bareng aja bareng-bareng. Ayo sama-sama ya. Mbak sebenarnya minta maaf Mbak ya. Apa mungkin Mbaknya mau ngasih Instagram saya mungkin ntar saya enggak, follow. Mas. Oh enggak. Enggak. Oke. Mas Mbak ya. Iya, makasih mas. Bareng-bareng aja. Masnya beneran malu ini. Kelihatan dari mimik mukanya beneran malu. Emang kurang ajar ini. Oke, buat kalian mungkin kalau tapi lumayan sih 1 juta teman-teman buat kenalan sama cewek gitu ya. Ditolak atau enggak pun tapi tetap dikasih 1 juta ya. Kalau saya juga mau teman-teman. Itu kan rezeki ya. Oke, next. Enak banget ya jawabnya sambil baca catatan gitu. Saya lagi nyari jawabannya Bapak ini loh. Di mana ya jawabannya, kok nggak nemu saya? Loh, kalau pertanyaannya receh dijawab dong. Katanya receh kok nggak bisa jawab. Ki gak foto lagi. Enak banget ya jawabnya sambil baca catatan gitu. Debat cawapres kemarin terlalu banyak gimmick sih menurut saya teman-teman ya. Apa ya, kalau kayak masakan tuh banyak penyedap, jadi rasanya itu benar-benar jadi kurang terasa, banyak micinnya. Itulah sebenarnya kalau nggak terlalu banyak sih mungkin sedikit masih masuk ya, artinya ada bobotnya. Tapi karena satu sama lain itu terlalu banyak gimmick, artinya menurut saya sih kurang teman-teman. Gimana kalau menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Terus untuk Mas Gibran, izin Mas ingin tanya ke panjenengan, ini maksudnya apa Mas ya? Mau guyon apa gimana debat sampean yang ini? Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Izin menanggapi Mas, ini misalnya sampean pengen guyon, sumpah Mas jujur, orang masuk Mas guyonanmu, terlalu melucui, gak masuk belas. Iki kering Mas, trying to be funny, iki nek sampean stand up wis di-cut Pak D Indro. Wis gantung mic sampean, close mic ngono. Debat pertama Mas ya, sing debat pertama sampean keren, sing debat kedua semalam sampean sok keren, sok edgy, dan sumpah jujur video ini tidak ada punchline-nya seperti debat sampean semalam. Iya. Kabeh keserang. Ini saya anggap basar cengoh. Komentar dari Nopek Novian terkait debat kemarin, ya sama sih, sama, kurang lebih sama teman-teman. Kalau ibarat komedian ya udah close mic harusnya kemarin ya dari Mas Gibran. Mungkin ngerasa kemarin di debatnya yang pertama kayak di atas angin ya. Itulah teman-teman, jangan terlalu jumawa jadi orang itu. Artinya ya semua bisa blunder pada waktunya teman-teman. Makanya semuanya itu sesuai dengan porsinya. Jadi jangan terlalu banyak, juga jangan sampai tidak ada kayak gitu. Jadi orang itu tidak bosen ya dengan kalian kayak gitu teman-teman. Next. Kayaknya makin dewasa tuh kehidupan kita kayak template banget ya. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang sore, tidur lagi.
kayak nggak ada hal baru lagi aja gitu. Tapi gue yakin setiap perjalanan tuh selalu punya cerita. Dan cerita itu yang ngebuat hidup kita jadi lebih berharga. Kan setiap kehidupan selalu punya kebutuhan. Ditambah lagi, kebutuhan itulah yang ngebuat kita bertahan sampai sekarang. Makanya, mau gak mau, enak gak enak, harus kita jalanin kan? Mau gak mau, siap gak siap, ya kehidupan bakalan terus berjalan teman-teman. Yang hanya kita bisa lakukan yaitu hanya bertahan. Ketika kalian menjalani masalah di hidup kalian, sesulit apapun itu ya kuncinya hanya bertahan teman-teman. Bertahan dan mencari solusi yang terbaik sih menurut saya. Pasti semua masalah itu ada solusinya bro. Itu sih menurut saya ya. Dan juga relate sih, karena semakin tua, entah ini relate nggak sama kalian, tapi emang kehidupan itu seperti udah tertemplate teman-teman. Artinya seperti itu, berangkat pagi kerja, pulang sore capek, kemudian sama keluarga tidur, besok berulang lagi. Mungkin yang membedakan cuma weekend, tapi ya udahlah, siap nggak siap, mau nggak mau ya kalian harus terima itu semua. Karena ya kalau pengen hidup kalian berwarna ya silakan warnai kertas kalian masing-masing dengan cara kalian sendiri teman-teman. Itu dia. Hal yang paling menampar adalah kita udah bukan anak kecil lagi. Banyak tagihan yang harus dibayar, besok harus kembali bekerja, dan ternyata menggapai cita-cita yang dulu kita impikan nggak semudah yang kita bayangkan dulu. Tapi gue bersyukur karena hari ini kita masih bisa bertahan. Walaupun jadi dewasa, nggak semudah yang kita kira. Jadi dewasa emang nggak semudah apa yang kita kira teman-teman. Kembali lagi ya tadi, siap gak siap kalian harus terima kenyataan dan ya harus beradaptasi lah dengan kondisi yang ada teman-teman. Saya yakin kalian pasti bisa melewati ini teman-teman. Dan ingat ya, hidup itu cuma sekali, tapi ya jangan sampai menyesal nanti teman-teman. Jadi apa yang pengen kalian lakukan bro-bro yang di rumah ya, silakan lakukan teman-teman. Eksplorasi apapun kemampuan Anda, kemudian perbanyak lingkup yang kalian pengen. Jangan sampai ada batas tembok yang nanti ketika kalian sudah benar-benar menjadi dewasa dan menua akan menyesal teman-teman. Itu menurut saya yang paling disebut dengan gagal yaitu teman-teman, ketika kalian menyesali apa yang sudah kalian lakukan gitu teman-teman. Jadi ya terkait masalah sukses atau nggak sukses itu bukan suatu patokan, tapi jangan sampai kalian menyesal karena tidak melakukan apa yang kalian inginkan. Itu kuncinya bro. Next. Enteng kali mas. Minggir. Kayak gini tuh saya masih beneran nggak ngerti beneran apa enggak ya. Jaranan sampai masuk kandang sapi. Aneh-aneh aja emang. Negara kita itu emang kayak gini teman-teman. Budayanya itu sangat unik dan beragam ya. Saking uniknya sampai seperti ini. Makanya kenapa saya cinta dengan negara ini teman-teman. Oke, next. Nonton debat semalam tuh malah bikin makin bingung mau milih siapa. Gak ada isinya gitu debatnya, cuman main sindir-sindiran doang, ngomong juga pada bertele-tele. Ya kita ngeliat begitu mau mikir apa sebagai rakyat ya kan? Yang nomor 1 debat aja ngeliat catatan, bahasnya juga cuman perubahan. Ya perubahan apa? Udah gitu beres acara sok-sok pelukan-pelukan bangga depan umum gitu lagi, ngapain coba? Yang nomor 2 juga parah, udah paling muda paling tengil, bahas-bahas lingkungan lagi, kayak dia gak pernah pakai plastik aja. Terus pakai istilah-istilah berat gitu biar apa sih? Kita lihat teman-teman, belokan dari si Oza ini kemana dia.
kelihatan pinter gitu apa gimana? Etikanya nggak ada banget, itu perlu mendekatkan diri lagi tuh sama etika. Yang nomor 3 juga ya elah, masa ada debat nggak jawab pertanyaan tuh gimana ceritanya sih? Pas dicengin juga gue pikir dia bakal bijak gitu nanggepinnya, dia malah ngecengin balik, ya elah sama aja. Terus menjelang closing tuh ada momen dia nyanyi tuh ngapain sih? Ketiga-tiganya nih kita nonton tuh nggak dapet hikmahnya, dapet sebelnya doang, tau gak lu? Soalnya jujur semalam gue sebel banget gue nonton berita akhir pekan di USS Fits. Lu paham kan yang gue omongin dari tadi? USS Fits. Jadi gue tuh minggu lalu tuh syuting di USS Fits, terus diuploadnya semalam banget. Nah gue debat tuh bertiga tentang kenapa kita nggak diundang ke TikTok Replay. Ya mas gue nomor 1, 2, 3 tuh gue urutin dari kanan aja. Gue nomor 1, Oslo Ibrahim nomor 2, Sastra nomor 3. Kenapa gue bilang isinya sindir-sindiran doang? Karena emang jujur kita bertiga agak nyindir-nyindir Ibnu Wardani pembuat TikTok Replay di situ. Dan kenapa gue bilang ngomongnya bertele-tele? Karena kita tuh emang syuting pakai lensa tele, tau nggak? Jadi USS Fits tuh kalau syuting tuh selalu pakai jenis lensa yang tele dan kameranya banyak. Jadi kan bertele-tele gitu, banyak lensa telenya. Dan gue bilang memikir apa sebagai rakyat ya, maksudnya sebagai orang-orang yang nonton USS Fits gitu loh. Itu kan rakyat juga. Nah kenapa gue bilang nomor 1 ngeliat catatan? Karena kan nomor 1 kan gue kan ngeliat laptop yang isinya catatan berita di video itu. Ya kan bener dong gue ngeliat catatan. Nah kenapa gue bilang bahas perubahan-perubahan? Karena kita sempat ngebahas tentang Karen's Diner tutup. Itu kan sebuah perubahan juga kan. Tadinya dia buka terus sekarang tutup gitu. Tapi terus perubahan apa lagi gitu maksudnya loh. Terus kenapa gue bilang pelukan-pelukan Bangga Bersasar tuh karena emang ada di luar acara itu. Gue sama Sastra pernah pelukan di video klipnya It Gitaf. Dan kita bangga masuk video klip itu. Itu kan sebenarnya ngapain pelukan-pelukan itu kalau dipikir-pikir. Nah nomor 2 paling muda dan tengil. Karena memang Oslo tuh paling muda di antara kita dan gaya dia emang tengil gitu. Oke, lengkapnya kalian lihat aja di podcast Kesel aja teman-teman. Ya seperti itulah karakteristik dari si Oza ini teman-teman. Suka membelokkan hal yang isu kekinian sih teman-teman. Jadi buat kalian yang nggak pengen teman-teman ketinggalan isu yang digoreng oleh Oza Rangkuti, silakan ikuti dari podcast Kesel aja. Jalannya kekecilan apa gotnya yang kegedean? Anjing. Itu malunya kayak gimana ya? Bro. Itu gotnya gede banget loh, bisa kayak gitu ya. Gak fokus sih mbaknya. Mungkin karena tanggal tua kali ya. Oke, next. Ketika dokternya bilang makanya itu dijaga teman-teman. Kayak gitu, jaga pola makan, bukan makannya yang dijagain. Oke, siap dok katanya. Next. Siap 86 nya Kak. Siap Jenderal, siap. Siap Jenderal, dilaksanakan Jenderal. Siap. Siap Jenderal, makasih banyak Jenderal, siap. Siap Jenderal. Kayaknya istrinya ini yang ngerekam suaminya ketika ditelepon atasannya. Tapi yang bikin agak salah fokus itu yang ditelepon tadi siap jenderal teman-teman. Artinya nggak main-main kan jabatan dari bapak ini teman-teman. Oke, ya apa ya? Kayak kita emang sudah terbiasa artinya ya, meskipun hanya telepon tapi ya sikapnya sikap sempurna aja, punya jabatan tegas kayak gitu ya, emang setiap harinya seperti itu. Jadi habit seseorang itu bisa dibentuk karena suatu kebiasaan. Seperti itu, buat kalian yang malas-malasan sekarang ataupun rebahan di rumah, kalau pengen merubah habit ya mulailah pelan-pelan kayak gitu. Dan dengan waktu yang rentan mungkin cukup lama agar kalau kalian pengen merubah itu ya udah menjadi kebiasaan kayak gitu. Next. Kayak gini tuh teman-teman ya, apa ya? Sedikit geli sih iya ya, tapi ya gimana ya? Mungkin karena media sosial sekarang benar-benar nggak terbatas. Mungkin kalau usia saya seadik-adik ini kayaknya SMP ya, lagi fokus-fokusnya, lagi seneng-senengnya bermain kayak gitu teman-teman. Nggak ada pikiran kayak gini teman-teman. Tapi ini sudah
sampai bawa bunga, kemudian surprisein pacarnya. Mungkin pengaruh karena teknologi juga bisa melihat banyak tontonan yang bukan pada umurnya, sehingga membuat mereka itu cepat gitu loh, pemikirannya cepat merasa tua kayak gitu, kecil tua kayak gitu teman-teman. Artinya ya, kalau menurut saya sih sebuah kemunduran ya. Artinya ya perlu bimbingan orang tua. Hal-hal yang seperti ini tuh harusnya bisalah dibentengin dengan peran orang tua di rumah teman-teman, ataupun ketika kalian sebagai kakak ya minimal diajak bicara ya ketika kalian punya adik yang kepingin cepet tua kayak gini. Takutnya nanti ketika dia hanya terdampak di media sosial seperti itu, ya nggak bisa memikirkan langkah yang panjang dan apa yang terjadi ketika nanti misalkan sampai offset kayak gitu. Kasihan. Next. Sikap kita ketika tahu spanduk yang kita pasang hilang. Kemarin di sini dipasang tim suksesku spanduk, tiba-tiba hilang. Nggak usah langsung emosi, dicari dulu. Kalau nggak dipakai untuk taplak meja orang jualan, paling untuk tempat-tempat berteduh. Jadi langsung cari dulu. Oh, saya emosi ya kan? Cari dulu. Nah, tengok ini ada orang jualan. Nggak tengok dia tutupan pakai apa? Kan betul. Buka aku. Spandukku cuma satu, gampang kali tandai. Langsung aja tanya, bagus-bagus. Jangan emosi ya. Tetap disupport orang jualan. Woi, ini kok. Gak boleh kayak gitu. Itu salah, Nah. Jangan emosi, dia talah nendang aja. Ini spandukku cuma satu. Kau kenapa ada di sini? Semalam ini taruh tim suksesku di sana. Kok udah kau taruh untuk kau jualan pula tiba-tiba. Panas tadi, Bang. Iya, Pak, panas. Namanya kau jualan. Alasannya panas aja. Gak boleh emosi ya. Usahakan tetap kita support biar jualannya maju. Bang. Jatuh nanti, Bang. Enggak, biar maju usaha kau. Ini spandukku cuma satu masalahnya. Ya, terus? Dapat dari mana kau ini? Nyuri kau kan? Bang, nggak pernah aku nyuri, Bang. Lupa, Bang. Dari mana ini spandukku cuma satu aku? Oke, emang sekarang lagi musim politik teman-teman. Banyak sekali spanduk-spanduk di jalanan ya. Entah caleg, presiden dan lain sebagainya. Saya nggak ngerti apakah emang nggak ada aturannya atau kayak gimana ya. Jadi semua itu kayaknya ditempelin di pagar, di mana, di pohon bahkan. Saya nggak ngerti regulasinya itu seperti apa. Menurut saya sih malah nggak memberikan informasi menurut saya ya, tapi malah merusak pemandangan kayak gitu teman-teman. Menurut saya ya, ini opini saya aja, terserah kalian menanggapinya kayak gimana. Menurut saya sekarang itu lebih efektif ketika emang caleg pengen promosi ya di media sosial aja lah, kayak gitu, yang nggak perlu fisiknya. Artinya ya ketika emang orang nggak suka ya bisa di skip, ketika orang suka ya bisa dilihat kayak gitu. Kalau kayak gitu sih banyak apa ya mudorotnya, akhirnya nanti kan jadi sampah kayak gitu teman-teman. Oke, tapi ya nggak ngerti entah ini emang udah ada regulasinya atau kayak gimana, saya masih belum paham itu. Next. Di sini mah gampang bedain status sosial orang-orang. Gimana caranya? Tuh lihat. Oh, orang kaya. Sekarang lihat itu. Orang miskin aja. Tapi kita lihat punchline-nya di akhir ya. Alhamdulillah. Orang miskin. Belum tentu, tapi yang pasti dia kaya akan adab karena menghargai makanan dan minuman sampai habis. Mantap. Ya, kayak orang-orang yang nonton video kita ini sampai habis. Iya, padahal nggak ada punchline. Arkan, Piu, kroffel sama susu jangan dijual ya, udah basi. Aduh, mules. Tetap ada punchline. Tetap ada punchline ternyata. Dari Tuman teman-teman. Biasa kalau kalian lihat Tuman ataupun Seko Bandung, pasti endingnya itu tak tertebak teman-teman. Jadi ya emang menghibur sih teman-teman konten dari mereka ini. Oke, sekian dari saya teman-teman. Semoga kali ini menghibur kalian. Ketika emang menghibur ya sudah, ambil aja hikmahnya, senyumin aja. Ketika emang
nggak berguna, ya udah lupain, ini hanya konten reaction teman-teman. Tujuan saya ketika emang ada manfaatnya silahkan saya share ke kalian teman-teman. Ya hanya itu sih tujuannya, ya nggak ada yang lain. Buat kalian yang mengejar goals kalian, silahkan push banget kalian teman-teman, silahkan push apa yang menjadi goals kalian di tahun ini. Jangan sampai resolusi kalian itu terbuang percuma di awal tahun. Perjuangkan itu teman-teman. Dan ingat pesan saya, kalian harus tetap fokus, stay and relax. Oke, ketemu di konten selanjutnya. That's ya.